saya akan menjelaskan tentang etika dalam bermedia sosial untuk memenuhi tugas final mata kuliah etika dan komunikasi bisnis. Nah, berbicara tentang etika, bukan etika teman kita ya, tetapi etika adalah sesuatu yang sudah melekat di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Misalnya, kita kalau berkomunikasi dengan orang, kita perlu kesantunan. Nah, etika itu berbicara soal kesantunan. Kita tidak mungkin masuk ke dalam rumah orang tanpa permisi dulu. Nah, kita tahu kesantunan itu diperlukan supaya kita bisa menghargai orang lain, kemerdekaan dan kebebasan orang lain. Makanya di dalam sosial media, di mana kita sudah bermain sosial media, perlu juga adanya etika untuk menjaga keramahan, kedamaian yang ada di sosial media. Oke, saya akan membagikan 5 tips etika paling tidak yang harus kita miliki ketika kita bermain media sosial. Yang pertama, yang perlu kita ingat sebelum kita membagikan sesuatu adalah kita harus memilih melakukan sebuah penelitian, membaca ulang. Jangan sampai kita memposting ada data pribadi kita, apalagi kalau ada data pribadi orang lain. Misalnya foto KTP saudara kita, walaupun dia saudara kita, tetapi foto KTP tersebut mengandung banyak hal-hal yang sifatnya pribadi. Jadi kita harus berhati-hati terhadap yang kita posting, terutama apa yang terkandung di dalamnya. Jika itu ada data pribadi atau sesuatu yang seharusnya dirahasiakan, jangan diposting. Etika yang kedua. Nah, etika yang kedua ini, pengguna media sosial harus memiliki sikap yang kritis dan juga harus mau berpikir sebelum sharing infonya. Kita hidup di mana di era banyak sekali berkembang berita-berita hoax, disinformasi, misinformasi. Kita tidak ingin turut menjadi penyebar, bukan? Makanya kita harus melihat sumbernya, harus memperhatikan bahasanya, apakah ini valid atau tidak. Kalau kita tidak yakin, mendingan stop di kita. Jadi kalau sudah tidak yakin, mendingan berhenti di kita. Nah, untuk itulah kita harus berhati-hati walaupun kita memiliki landasan yang benar atau motivasi yang benar, kita belum tentu memiliki hasil yang baik. Ingat, kritis dan pikir dulu. Etika yang ketiga. Nah, etika yang ketiga ini saya menyarankan buat para pelaku sosial media yang suka sekali mengambil quotes atau sumber-sumber yang valid lainnya. Saya menyarankan kita harus mengapresiasi sumber tersebut. Kita pun ingin karya kita dihargai. Kalau kita ingin karya dan ide kita dihargai, kita pun juga harus belajar menghargai karya dan ide orang lain. Etika yang keempat. Nah, etika yang keempat ini yaitu kita harus memperhatikan gaya dan bahasa kita. Walaupun kita berbeda pendapat, ada baiknya disampaikan dengan kesantunan. Etika yang kelima ini, saya menyarankan dan saya percaya ini bisa menjadi sebuah etika yang baik kalau kita membuat akun sosial media dengan sebuah kejelasan. Mengapa demikian? Karena sekarang banyak sekali akun-akun palsu atau yang biasa disebut akun-akun anonymous. Biasanya akun-akun seperti ini adalah akun yang tidak pernah memposting sesuatu yang berhubungan dengan dirinya, tetapi ikut berkomentar di mana-mana menyebarkan ujaran kebencian. Nah, itu yang harus kita waspadai. Tentu kita tidak ingin mempunyai akun-akun yang seperti itu. Marilah kita sama-sama menjaga etika di dalam media sosial. Nah, itu dia kelima tips dari saya untuk etika di media sosial.